Belajar menjadi lembut. Bab 595. Berita utama hari kedua adalah seorang artis wanita meringis saat bermalaman dengan Darwin, komandan militer wilayah kota Pasir Bumi. Berita yang menghebohkan sekali. Pada saat itu, Epa pasti akan heboh di dunia karena insiden ini. Dan dia juga akan mendapat gelar yang sepadan karena hal ini. Epa merengek dan merinding ketakutan. Sampai akhirnya dia terbangun. Astaga. Meskipun dia sangat benci dengan sikap Darwin yang tidak tahu cara bersyukur dan menghargai. Tetapi kalau saja dia mendengar berita apapun tentang Darwin, Epa pun pasti akan meneteskan air mata untuknya. Jadi dia berharap Darwin baik-baik saja. Bisa hidup panjang umur dan paling tidak, jangan meninggalkannya sebelum dia pergi dari dunia ini. Dia tidak mau menahan kesedihan karena kepergian Darwin dari dunia ini. Setelah beberapa menit berlalu, Darwin baru selesai mandi. Ketika Darwin hanya mengenakan sehelai handuk dan berjalan melewati Epa, dia seolah bisa merasakan arwah dingin yang keluar dari tubuh Darwin. Meskipun rumah Darwin berada di daerah selatan, di siang hari bulan Januari mereka masih bisa melihat sinar dan kehangatan yang dipancarkan matahari. Masih bisa mengenakan baju atau rok pendek untuk jalan-jalan keluar. Tetapi perbedaan cuaca antara pagi dan malam sangat ekstrim. Mandi dengan air dingin di cuaca malam hari yang dingin sekali, Epa juga bisa membayangkan dingin yang dirasakan Darwin. Meskipun kulit Darwin agak tebal, tetapi bagaimanapun juga ia tetap adalah manusia. Epa melihat wajah Darwin yang cemberut dan tersenyum dengan muka bersalah. Darwin, maafin aku ya. Kamu jadi harus mandi dengan air dingin. Sebenarnya aku bisa... Darwin melototinya dan berkata, Epa, malam ini coba saja kalau kamu berani omong kosong lagi. Aku beresin kamu malam ini. Seperti kata pepatah orang bijak, tahu akan situasi dan kondisi yang tepat. Epa menurut dengan perkataan Darwin dan mengunci mulutnya. Amarah dalam diri laki-laki ini belum reda. Bagusan jangan membuatnya marah dulu. Darwin melepaskan handuk yang dikenakannya di depan Epa dan sedikit pun tidak merasa tabu. Lalu dengan telanjang dia berjalan ke lemari bajunya dan mengganti pakaiannya. Epa melihat dan tidak bisa mengganti arah pandangannya. Dia sangat terkejut dan terus menelan ludahnya. Darwin cowok brengsek ini pasti sedang sengaja membalasnya. Akhirnya Darwin sudah selesai mengenakan pakaiannya. Dia membalikkan badannya dan berkata, Epa, sudah puas dengan apa yang barusan kamu lihat? Puas sekali. Kepala Epa agak kebingungan. Dengan bodoh-bodoh dia menganggukkan kepalanya. Dasar si kecil. Darwin akhirnya tersenyum, berjalan menuju ke arahnya dan mengusap-usap kepala Epa, seolah sedang memanjakan seekor kucing kecil. Bukannya mau merayakan ulang tahunku, kenapa masih belum bangun? Epa langsung berdiri dan lari ke arahnya, bersandar di badannya dan berkata, Komandan Darwin, aku tahu kamu orang yang baik hati dan dermawan. Kamu tidak mungkin marah padaku. Darwin merangkul pinggangnya dan mencubitnya sebagai bentuk hukuman. Besok pergi cari dokter. Epa tidak mengerti. Ngapain cari dokter? Darwin melototinya lagi. Bukannya kamu bilang waktu datang bulanmu itu tidak tepat?
Pada saat itu dirinya dipenuhi dengan amarah. Dia sudah mau menyantap makanan segar yang ada di hadapannya. Tetapi ia malah tidak bisa menyantapnya. Tentu saja dia sangat marah. Tapi dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia cuma memikirkan dirinya sendiri, dia tidak mungkin mandi dengan air dingin. Epa dengan senyum lalu berkata, "Sesekali tidak tepat juga tidak apa-apa kok." Wajah Darwin berubah menjadi marah. "Apanya yang tidak apa-apa? Besok aku temanin kamu pergi ke dokter." Epa menjawab dengan nada manis. "Siap, Komandan Darwin. Mulai hari ini, kamu suruh aku ngapain, aku akan menuruti semua keinginanmu. Aku pasti tidak akan melawan." Epa tertawa. Dia tertawa seperti seorang gadis kecil yang malu-malu. Sudah tunggu begitu lama, Darwin laki-laki ini akhirnya mendapatkan kemanisan dan kemanjaan darinya. New York, Amerika. Semalam, Puspita secara khusus menjemput Arila. Selesai makan malam, waktu sudah larut malam. Rila kecil yang belum pulang ke rumah sudah ketiduran dulu. Perdian yang menggendongnya pulang. "Rila kita ini makin hari makin berat saja," kata Perdian. Arila tersenyum dengan lembut dan berkata, "Rila sudah umur 4 tahun lebih. Lewat beberapa bulan lagi, dia sudah 5 tahun. Enggak berat, baru aneh." Perdian lalu berkata, "Aku lihat raut wajahmu tidak begitu bagus. Siang ini kamu pasti tidak sempat istirahat ya? Kamu istirahatlah dulu, Arila. Biar aku yang membawa Rila kecil ke kamarnya." "Enggak usah. Biar dia tidur sama aku saja. Baru sampai ke tempat baru, aku takut dia masih belum terbiasa." Arila membiarkan Rila kecil tidur dengannya. 1, karena ia takut, Rila kecil ketakutan. 2, karena dia sendiri juga takut. Dia berharap Rila kecil bisa memberinya sedikit ketenangan. Perdian menyimpan kembali langkah kakinya, lalu membalikkan badannya dan berjalan ke kamar Arila. "Kalau begitu, biarkan aku yang menggendongnya sampai ke kamarmu." Arila menganggukkan kepalanya. "Sebastian aku serahkan padamu dulu. Kamu bantu aku jagain dia ya. Dia juga baru sampai ke tempat baru. Aku takut, dia juga ketakutan," kata Arila. "Ibu, aku tidak takut kok," Sebastian berkata. "Dia sudah menjadi anak laki-laki. Dia tidak boleh takut. Dia malah seharusnya menjaga ibu dan adiknya." "Iya, Sebastian sangat pintar." Arila mengusap-ngusap kepalanya dan berkata lagi, "Sebastian dan Paman naik ke lantai atas dan istirahat saja. Ibu tidak menemani kalian lagi." Sebastian mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baik, Bu. Selamat malam, Ibu." Arila dengan lembut menjawab, "Selamat malam, Sebastian." Setelah melihat Sebastian dan Perdian naik ke atas, Arila baru kembali ke kamarnya. Rila kecil terbaring di atas tempat tidurnya, tidur dengan nyenyak, mirip sekali dengan seekor babi yang suka tidur. Arila mencubit-cubit wajahnya. "Rila sayang, terima kasih sudah mau menemani di samping ibu." Untung saja ada Rila kecil yang menemaninya, membuat dia merasa nyaman. Kalau tidak, dia tidak tahu harus bagaimana menjalani hidupnya yang seperti ini. Arila berbaring di samping Rila kecil, memeluknya di dalam pelukannya. Rila kecil bukan hanya memberinya kehangatan,
tetapi juga membuat dia merasa aman dan tidak ketakutan. Setelah berbaring beberapa saat, mata Arila tidak bisa tahan lagi. Dia benar-benar sangat mengantuk. Dia tahu kalau dia masih menahan dirinya. Dirinya pasti tidak bisa menahannya lagi. Sekarang ini, dia tidak boleh jatuh sakit. Di dalam janinnya masih ada anaknya dan Carson. Di sampingnya masih ada Arila kecil. Mereka semua membutuhkan dirinya. Jadi, Arila tidak boleh ada masalah. Dia harus istirahat, baru bisa melewati semua ini. Jangan melawan rasa kantuk ini lagi. Secara perlahan-lahan Arila memasuki dunia mimpi. Tidak disangka, Arila bermimpi lagi. Yang muncul di dalam mimpinya adalah seorang pria. Pria itu adalah Carson yang mengenakan pakaian putih di sekujur tubuhnya. Carson sedang duduk di seberangnya, melihatnya, berbicara dengan serius dan formal. Arila, aku adalah suamimu. Kamu adalah istriku. Aku adalah orang yang bisa menjadi sandaranmu seumur hidupmu. Arila tahu, dia selalu mengetahui ini. Carson adalah laki-laki yang bisa menjadi penopang untuk seumur hidupnya. Laki-laki yang bisa dipercaya. Jadi Arila tidak boleh membiarkan dia kenapa-kenapa. Carson berkata lagi, Arila, di hari pernikahan kita yang kedua, aku sudah pernah mengatakannya kepadamu. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak boleh mengungkit tentang cerai. Kamu sudah berjanji padaku. Tetapi, kamu kenapa mengingkarinya? Mulut Arila ingin menjelaskannya, tetapi ia malah tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Karena dia sudah mengungkit tentang cerai dan mereka sudah bercerai. Apa yang dikatakan Carson adalah kenyataan. Dia masih mau menjelaskan apa? Arila, kamu bicara. Jelaskan padaku. Jelaskan. Wajah Carson tiba-tiba menjadi sangat kejam. Dia menarik Arila dan mengguncang tubuhnya seperti orang gila.